Mestinya Pak Prabowo itu memberikan target kepada aparat penegak hukum. Mampu nggak kalian menyelesaikan ini dalam kurun waktu misalnya 2 bulan? Kalau tidak, ganti kalian. Saya sih yakin Pak Prabowo akan serius dan mudah-mudahan memang serius. Tapi sekali lagi kasus ini betul-betul kembali menjadi ajang pembuktian apakah aparat negara itu memang masih berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada mereka yang punya uang. Logikanya udah nggak sulit-sulit kok. Ini kan sebenarnya ada uang di balik semuanya ini kan. Kode keras Pak Prabowo itu kayaknya ke arah seperti ini. Wahai aparat, wahai tentara, wahai polisi, jangan jadi pemain. Anda ini digaji oleh rakyat ya, melindungi rakyat, memfasilitasi rakyat, melayani rakyat. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Iya Mas, siap. Sehat Mas ya? Siap. Semangat? Siap dan sehat. Semangat mengulik lagi kelanjutan pagar laut. Pagar laut belum selesai soalnya. Belum selesai. Karena masih banyak misteri di sana. Ini udah gregetan ini. Iya. Mas Abdul kok. Yang 2 episode terakhir ini paling banyak ditonton. Jutaan ini. Bukan, endurance kita tuh harus kita jaga. Karena memang ini sepertinya kayaknya kalau ibarat pertandingan ini pertandingan lama. Lama, maraton. Maraton ya. Sudah pakai injury time, pakai extra time pula. Gitu. Extra time-nya waktu time Indonesia lawan ini Bahrain. Korea, ya. Lebih Extra. panjang. Ada yang mau mencuri-curi di extra time gitu. Ya, karena itu endurance harus kuat. Energi kita harus kuat, dan sebagai media, sebagai jurnalis kita, salah satu tugas jurnalis itu kan salah satu diantaranya adalah mengawasi. Mengontrol sebagai watchdog lah. Gitu. Dengan peran-peran seperti itu kita akan menghadirkan hal-hal positif bagi masyarakat. Watchdog itu mengawasi, dan dengan pengawasan itu kan kemudian masyarakat menerima manfaatnya. Gitu. Jadi kita bukan sirik, bukan apa, bukan gitu. kebencian, bukan berdasarkan kebencian. Ya, karena atau kan kepentingan tertentu gitu ya. Betul. Karena yang diperjuangkan oleh sejarah pers media itu kan the powerlessness, orang yang tidak memiliki kekuasaan, atau the voicelessness, yang mereka yang tidak bisa bersuara karena terhambat suaranya. Maka ya itu yang harus diperjuangkan. Kita lanjutlah. Fungsi pers itu kan satu, memberikan informasi, ya, itu terus kemudian ya, menghibur, mengedukasi, dan mengontrol, ya, termasuk menginspirasi. Ya, ayolah kita mainkan fungsi itu. Ayo. Ini soalnya sudah mulai ada titik terang. Titik ya, titik ya. Kalau titik terang boleh. Sudah mulai ada titik terang. Kalau celah belum lah. Celah, ya mudah-mudahan ada. Setelah titik mudah-mudahan tidak jadi koma. Tidak boleh lagi jadi koma. Atau titik-titik. Karena begini, instrumen penegak hukum kan sudah mulai bekerja kan. Ya. Baik Polri melalui Barreskrim sudah menyatakan akan melakukan penyelidikan terhadap kasus pagar laut ini. Terus kemudian KPK juga demikian. Kemudian Kejaksaan Agung melakukan hal yang sama. Gitu. Kita menyurati Arsin bin Sanib. Lurah Kohot. Yang belakangan akhirnya belum ketahuan ini. Belum ketahuan dia nggak muncul ini. Apakah sembunyi atau disembunyikan? Jadi bagaimana Mas Kohar, kelanjutan dari kasus pagar laut ini akankah menyentuh pada mastermind-nya? Ya, ini proses panjang. Makanya saya katakan sebagai proses panjang, karena mulai ada yang khawatir bahwa kasus ini dibuat panjang supaya publik lupa, supaya pengawasannya kendor, supaya publik tidak mempersoalkan lagi dan lama-lama hilang. Nah, itulah mengapa setiap periode babak baru dalam pengusutan kasus pagar laut ini, ya harus banyak yang bersuara terus-menerus. Apakah babak baru itu dimulainya penyelidikan, atau babak baru ada temuan-temuan baru, atau kita nanti tagih
Sudah sampai mana itu urusan dengan pagar laut itu, pencabutannya sampai mana? Kedua, setelah dicabut, apa selanjutnya yang akan dilakukan? Itu harus ditagih terus-menerus supaya faktanya menjadi terang. Belum benderang saja sudah alhamdulillah gitu kan. Artinya terang dulu. Setelah itu baru terang benderang kan gitu. Nah, mastermind itu kan berada dalam posisi terang benderang itu tadi. Tetapi jalurnya itu kan sebetulnya udah ketahuan. Bahwa ini ada modus, ada pemutarbalikan fakta, ada upaya-upaya untuk melakukan manipulasi-manipulasi. Misalnya yang dilakukan oleh kepala desa Kohot, lurah Kohot yang mengatakan bahwa ini dulunya empang. Yang kemudian dibantah oleh pakar geospasial dari UGM. Citra satelit menunjukkan bahwa sejak tahun 73, 76 itu sudah laut, sudah pantai, sudah pinggir laut lah gitu kan. Tidak pernah ada di situ yang namanya empang itu belum nggak ada. Lalu dibuka lagi citra satelit tahun 80-an masih sama. Dan sampai terakhir masih sama. Artinya upaya untuk menjelaskan bahwa ini dulunya lahan, ini dulunya tanah sehingga dia berhak untuk mendapatkan surat hak guna bangunan atau bahkan sertifikat hak milik itu gugur. Ya kan? Pernyataan itu berarti mengada-ada itu. Karena ilmu teknologi sudah menunjukkan itu. Citra satelit sudah menunjukkan itu. Penelitian sudah menunjukkan itu. Menunjukkan bahwa tempat yang disebut sebagai empang itu bukan empang. Ya memang laut. Memang laut dari dulu. Dan karena itu gugur penjelasan lurah Kohot itu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa dia sampai mengatakan itu? Nah, itu kan juga harus diselidiki. Itulah kenapa kemudian Kejaksaan Agung melalui suratnya memanggil lurah Kohot. Yang diinginkan oleh publik itu adalah hal yang terang benderang. Dia dipanggil, kapan diperiksa, apa materi pemeriksaannya, publik harus tahu. Media harus diberitahu. Ini sebagai pertanggungjawaban terhadap publik. Nah, sejauh ini kan masih samar-samar ini. Sampai hari ini, sampai kita syuting ini, ordal ini, kita belum ketahuan nih. Dia kapan akan diperiksa? Bahkan dia ada di mana sekarang? Gitu. Kenapa dia yang biasanya selalu muncul di Kohot TV sekarang tidak pernah ada itu? Kan muncul di Kohot TV itu kan. Bahkan waktu dia menggelar resepsi pernikahan. Ya, 3 hari putrinya itu 3 malam itu, wah dia selalu muncul kayak kita ini. Main dia istrinya sama hostnya satu itu. TV-TV dia sendiri. Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaan berikutnya adalah yang sudah selalu disampaikan oleh, kenapa ada kesan ya, sekali lagi saya katakan, ada kesan bahwa isu pagar laut ini menjadi berlarut-larut. Ada apa ini? Kenapa aparat kok terkesan teramat, ya bahasa positifnya mungkin hati-hati. Padahal ya hati-hati atau mau mencari alasan lain kita nggak tahu. Adakah orang kuat di balik pagar laut itu? Nah, itulah itu kemudian. Sebenarnya tadi mau saya tanyakan ke Mas Jaka. Iya, nggak apa-apa. Maksud saya hanya mengapungkan pertanyaan-pertanyaan dari publik yang sekarang ini muncul. Yang akhirnya digugat lagi kan ini kan. Kemarin sempat ada pengakuan bahwa anak usaha Agung Sedayu Group menjadi bagian dari proses pemagaran laut. Meskipun tidak diakui sepenuhnya. Artinya bukan 30,16 km, kami hanya terlibat di dalam pagar sekian meter, sekian kilometer lah kira-kira gitu. 1 atau 2 kilometer yang ada di wilayah sekitar Kohot itu. Yang kemudian dicari lagi alasannya adalah memecah ombak, alasannya untuk menghindari abrasi dan seterusnya dan seterusnya. Yang ujung-ujungnya sebetulnya ya tujuannya seperti sudah kita bahas berkali-kali, potensi untuk reklamasi sangat besar. Nah, karena di situ kan sejak mulai
April 2024, April tahun lalu kan oleh negara dinyatakan sebagai proyek strategis nasional. Waktu itu yang mengumumkan kan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ada 14 PSN baru. Ada 14 proyek strategis nasional baru. Salah satu di antaranya adalah kawasan di sekitar PIK 2 itu. Yang di situ akan menjadi green, eco green, sama nanti buat wisata mangrove katanya begitu. Karena di wilayah itu sudah sangat kritis mangrove-nya. Nah, bahkan dijanjikan bahwa di situ nanti tidak ada APBN yang dipakai. Semua biaya adalah swasta dengan biaya 30 triliun lebih di proyek strategis nasional itu. Oke, katakanlah benar adanya seperti itu, tidak ada sepeser pun uang negara. Tetapi dampaknya terhadap manusia yang ada di sekitar itu bagaimana? Adakah teror, ancaman? Nah, ini nanti Mas Jaka bisa menjelaskan. Dampak ekosistemnya terhadap situ bagaimana? Bagaimana nasib nelayan? Apakah mereka ini tidak diperhatikan? Apakah semata-mata bahwa pembangunan itu memang harus selalu menyingkirkan mereka yang marginal? Yang sudah terpinggirkan harus selalu semakin dibuat meminggir. Kompensasi selalu tidak layak. Mereka disuruh pindah direlokasi, tetapi relokasinya tidak mendapatkan tempat sebagaimana yang dia lakukan selama ini. Dia mencari hidupnya di laut, mencari ikan, mengais rezeki dari situ. Nah, kalau itu pun akhirnya terdesak, oke, katakanlah dia diberi kompensasi, tapi kompensasi itu kemudian kalau habis katakanlah hanya 1 tahun, tahun berikutnya dia mau makan apa? Nah, disitulah persoalannya. Maka tidak serta-merta bahwa hal-hal yang sifatnya kelihatan baik, kayak tadi PSN itu, yang mulai bulan April dikatakan bahwa itu nanti akan menjadi semacam ekowisata yang ditambah lagi untuk menyelamatkan katakanlah misalnya mangrove dan seterusnya. Siapa yang menikmati ini? Apa ada swasta yang rela menggerojokkan 30 triliun lebih tanpa mendapatkan imbalan apa-apa? There is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Dan itu pasti tidak akan makan siang gratis. Dan buktinya apa akhirnya? Ya kita tahu sekarang kan. Tiba-tiba muncul sejak April itu muncul pagar laut yang mengiringi dari PSN. Bahkan sebelum itu, nah ini kan ada berita itu di tahun 2023 itu ada peletakan batu pertama markas Brimob di sekitar kawasan PIK 2. Nah, di situ dikatakan bahwa akan ada nanti proyek strategis nasional, maka harus bla 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 dan seterusnya ada foto lah. bersama itu. Foto bersama ada Kapolri, ada Aguan dan yang lain-lain. Nah, itulah yang kemudian sekarang rame lagi kan. Betul. Foto itu kan dikasih tanda tanya. Oh, ini toh yang menyebabkan sekarang pengusutannya agak lambat atau terkesan lambat. Nah, kita harus menanyakan ini kepada aparat penegak hukum, mengapa terlambat? Ya, itulah sebabnya Jumat pekan lalu, Koalisi Masyarakat Sipil, Abraham Samad, dan para pegiat anti korupsi itu kan melaporkan ke KPK soal dugaan adanya korupsi terhadap diberikannya status PSN di PIK 2. Nah, yang mau saya tanyakan ke Mas Jaka adalah, ini kan bukti-bukti atau unsur-unsur adanya dugaan tindak pidana, baik yang terkait dengan pagar laut, termasuk juga pemberian status PSN di PIK 2 itu kan sebenarnya cukup terang lah, cukup terang, mudah untuk ditelusuri. Yang jadi pertanyaan, mengapa sampai sekarang ini ya baru sebatas di level bawah yang mulai dipanggil-panggil kan? Padahal untuk menyentuh ke level atas itu saya pikir nggak terlalu sulit. Ya, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh beberapa mantan jenderal polisi, yang dia tahu betul, paham betul bagaimana sebuah kasus, apakah kasus itu mudah atau sulit untuk diselesaikan, apakah kasus itu bisa cepat atau perlu waktu cukup lama untuk ditindaklanjuti. Ya sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganggu dalam kasus ini kan. Kalau Pak Susno bilang
Ya petunjuknya itu sudah terang benderang. Bukti-bukti awal itu sudah sangat nyata kelihatan. Jadi kalau kemudian aparat penegak hukum itu kok kesannya masih berlama-lama, itu kan ada apa sebenarnya di balik itu kan. Kalau kita lihat terakhir itu Pak Ugroseno itu bahkan terang-terangan itu dia meminta tangkap itu orang-orang yang diduga sangat kuat memainkan proyek ini, termasuk lurah Kohot itu. Tangkap dulu, baru diperiksa. Kalau sekarang kan polisi ini meskipun katanya sudah memulai penyelidikan, bahkan katanya surat dimulainya penyelidikan itu tanggal 10 Januari ya, kalau tidak salah ya. Berarti udah hampir apa? Ya udah 10 hari. Lebih 10 Januari berarti udah 2 minggu. Udah 3 mingguan. Tapi ya. sampai sekarang belum ada satupun yang diperiksa, katanya masih mengumpulkan barang-barang bukti. Ya, jadi bahwa ada kesan ini sengaja atau paling tidak ada sesuatu yang ingin disembunyikan itu kan ya, ketika dugaan itu ada di masyarakat ya tidak berlebihan juga. Pak Presiden, Panglima tertinggi sudah tegas-tegas menginstruksikan segel, bongkar, usut. Itu udah sebulan lebih loh, instruksi itu loh. Kalau kemudian instruksi itu tidak segera ditunaikan, tidak segera ditindaklanjuti oleh jajaran atau anak buahnya, ya ini sebenarnya ada apa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang semestinya dijawab oleh penegak hukum. Mudah sekali sebenarnya menjawabnya. Segera selesaikan karena bukti-bukti sudah sangat kuat. Kalau Pak Ugroseno saya agak lupa, dia bilang akuan itu dicegah. Ya, Pak Susno dicegah karena ada dugaan kuat ya ini semua kan di balik ini kan Agung Sedayu itu kan Pak Akuan. Ya soal nanti bersalah atau tidak, nah urusan apa nanti penyelidikan dan penyidikan, tapi dicegah dulu. Itu menunjukkan bahwa serius penegak hukum itu serius. Tetapi kalau sampai sekarang tindakannya masih seperti ini, katanya sudah penyelidikan tapi masih mengumpulkan barang bukti yang kata para pakar atau para ahli penyidikan itu sebenarnya sudah terang benderang, ya kita layak bertanya kepada penegak hukum. Kalau saya sih mengapresiasi Kementerian ATR BPN yang dia sesuai dengan kewenangannya langsung bertindak tegas memecat 6. Iya, 6 diantaranya yang dipecat. Iya, tapi kan itu tidak cukup. Tidak hanya cukup dipecat. Kalau mereka bersalah ya harus tindak secara hukum, Don. Dan kalau soal hukum itu kan bukan wewenang dari Kementerian ATR BPN, itu kewenangan dari penegak hukum. Apakah itu polisi, apakah itu penegak kejaksaan atau KPK. Jadi rakyat menunggu, dan sekali lagi ini menurut saya pertaruhan Pak Prabowo. Kalau dalam kasus ini nanti penyelesaiannya tidak tuntas berlama-lama, ya saya yakin rakyat akan boleh mencibir orang yang di dekat istana. Ya, jaraknya pagar lautnya dengan istana berapa kilometer sih? Sepelemparan batu lah atau apalah. Nggak jauh. Sepelemparan petasan. Petasan nggak jauh. Kalau untuk mengatasi ini aja tidak mampu, ya bagaimana mengatasi yang lain kan? Dan kalau kita lihat itu penderitaan masyarakat di pesisir Kabupaten Tangerang yang terkena proyek ini kan, kalau kita lihat rekaman-rekaman yang beredar luas, berita-berita itu kan sangat mengenaskan kan. Bagaimana ketika tanah yang tiba-tiba belum jelas nilai ganti ruginya tiba-tiba diuruk, bagaimana ketika padi yang siap panen tiba-tiba sudah diuruk padahal ganti ruginya belum dibayar lunas, bagaimana sebuah sungai yang selama ini menjadi sumber air bagi tambak tiba-tiba diuruk sepanjang 3 km. Dan ini menurut saya bukan sesuatu yang mengada-ada loh. Saya itu pernah mengalami di daerah saya, tempat tinggal saya. Mas Jaka sendiri ya? Di Cipondoh, perbatasan Jakarta dengan kota Tangerang. Dulu ada sebuah perumahan dan situ ada kali. Jadi kali itu terpecah. Yang sebelum ke perumahan atau di kawasan sekitar saya itu ada kali. Tapi karena dibangun oleh perumahan elit, itu diuruk. Dan kalau sekarang kalau hujan deras, kalau banjir, apalagi banjir kiriman dari Bogor, itu air semuanya tumpah ke wilayah kami. Dan banjir, sekarang jadi langganan banjir.
Dan padahal dulu nggak. Padahal dulu nggak. Ya. Karena air itu terpecah, aliran sungai itu terpecah. Kan sekarang terpusat jadi satu ke wilayah kami yang tembus-tembusnya ke Ring Road Jakarta Barat ini. Jadi model-model seperti itu saya sangat yakin itu terjadi, dan ini ada di depan mata para penegak hukum yang semestinya melindungi rakyat. Kalau para penegak hukum, para aparat masih juga bermain-main, ya kita terus berharap kepada siapa lagi. Kalau kita lihat kemarin itu ada yang pengacara Kusnodin ya, yang pengacara itu kan, bagaimana dia menghadapi para preman. Dan kalau kita lihat di akar rumput itu kan mulai ada bibit-bibit bentrokan loh. Iya, betul. Bentrokan, ada konflik horizontal loh. Dan itu negara harus sadar, ini berbahaya menurut saya. Dan tidak boleh berlama-lama. Segera selesaikan dan ya segera tindak semua yang terlibat. Sampai tadi, mastermind-nya siapa? Kalau cuman aparat di bawah, kalau cuman para pelaksana, sementara mastermind yang tidak tersentuh, ya akan terulang hal seperti ini juga. Iya, poinnya aparat penegak hukum memang harus segera bertindak. Iya. Cuman yang menjadi persoalan, Mas Kohar, ini kan masing-masing aparat penegak hukum kan sudah berkomitmen akan segera menyelesaikan, akan mengusut tuntas lah janjinya, mengusut tuntas kasus pagar laut dan hal-hal yang menyertainya. Nah, bagaimana agar hal ini bisa berjalan efektif, tidak tumpang tindih antara satu aparat penegak hukum dan yang lainnya, misalnya antara KPK, kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Bagaimana agar mereka tidak tersandra kepentingan masing-masing gitu? Sebetulnya begini, yang paling penting komitmen itu ada satu, tetapi komitmen itu tidak cukup. Mengutip Sajak Rendra, perjuangan itu pelaksanaan kata-kata. Perjuangan adalah nggak ada, hanya kata-kata disebut berjuang itu nggak ada. Termasuk di dalamnya adalah kami akan menegakkan hukum setegak-tegaknya. Dia hanya berhenti sebagai kata-kata kalau dia tidak dilaksanakan. Jadi sesederhana itu apa yang dikatakan oleh Rendra itu. Jadi komitmen itu niat, kemudian diikuti dengan kata-kata. Tapi kalau tidak dibuktikan dengan amal perbuatan, ya nggak ada gunanya. Atas tiku bil jinan wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan gitu kan. Tidak harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, amal perbuatannya penegak hukum apa? Ya langsung tindak. Usut. Bahasa presiden itu kan usut. Meskipun yang menyampaikan tidak presiden langsung ya. Yang menyampaikan adalah ketua MPR. Yang notabene juga wakil ketua umum Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Nah, mengatakan usut. Usut itu berarti itu sampai kepada mastermind. Bukan hanya pada level-level tadi yang disebut oleh Mas Jaka Rendahan. Karena nih, dampaknya sudah luar biasa. Kelihatannya seperti hanya sebuah pagar laut yang terbuat dari cerucuk bambu dengan panjang yang sangat dahsyat, melingkar itu sampai 30,16 km. Tetapi ini adalah sebuah proses panjang. Niat untuk menjadikan ini sebagai proyek strategis nasional itu kan sebetulnya sudah dimulai dari tahun 2011. Sebetulnya ibarat kata sudah digambar lah kira-kira begitu oleh pengembang, itu sudah digambar. Ini nanti suatu saat saya akan kuasai ini, kira-kira begitu ya bahasanya. Meskipun saya tidak tahu apakah bahasanya begitu. Tapi di 2011 itu sudah ada angan-angan seperti itu. Nah, desainnya seperti apa ya? Supaya kelihatan gagah begitu. Supaya ini kemudian seolah-olah merupakan bentuk dari cinta tanah air dan bangsa gitu ya. Maka ya harus disebut sebagai proyek strategis nasional. Gitu kan. Ya repot, tapi kemudian kalau korbannya satu persatu bertumbangan, termasuk Mas Jaka misalnya, ini ya repot. Aturan United Nations, Conventions on the Law of the Sea itu menyebutkan bahwa UNCLOS ya singkatannya. Perairan pantai utara Tangerang itu termasuk pantai kepulauan yang tidak boleh dimiliki oleh individu, tidak boleh dimiliki oleh swasta.
dia wajib dimiliki oleh negara. Ketika dia dimiliki negara, tujuannya untuk apa? Ya kesejahteraan rakyat. Bukan untuk mengusir rakyat dari tempat itu. Bukan untuk membuat bencana terhadap rakyat. Jadi clear. Nah, kalau ada yang melanggar itu, apa? Ya dihukum. Sesederhana itu. Menjalankan negara itu sebetulnya kan simpel, sederhana. Meskipun tidak sesimpel yang saya omongkan, tentu saja. Tetapi, ya cari yang salah. Kalau yang salah, ya hukum. Supaya tidak terjadi lagi, bikin sistem. Ya, supaya tidak terulang lagi. Katanya melindungi rakyat. Katanya menjadi bagian dari yang melayani rakyat. Katanya untuk kepentingan rakyat. Tetapi pertanyaan besarnya kemudian adalah rakyat yang mana? Siapa yang disebut rakyat itu? Rakyat di sekitar situ, nelayan protes semua. Wilayah situ akhirnya sekarang menjadi banjir kalau hujan deras. Tiba-tiba diuruk. Orang tidak tahu, tiba-tiba dipagari. Ini mau dibuat apa? Tambaknya nggak dapat air, misalnya. Ketika ada orang yang protes, kemudian diintimidasi. Itu sama persis dengan apa yang pernah terjadi di Orde Baru. Ketika itu misalnya di Kedung Ombo, ketika itu mau dibuat waduk. Bukan proses. Jadi proses mengelola negara dengan cara intimidatif itu potensial terjadi. Karena itu supaya tidak terjadi seperti masa-masa lampau, ya hentikan ini. Ya ketika waduk Kedung Ombo di Boyolali di Jawa Tengah itu kan prosesnya seperti itu. Orang disuruh pindah dengan ganti rugi yang betul-betul merugikan karena sangat murah. Sementara di situ masih ada yang percaya pada adat bahwa ini bumi saya pijak, ini makam buyut saya, makam nenek moyang saya ada di sini. Tapi kok kemudian saya begitu pindah? Ya begitu mereka tidak mau pindah, ya digerojok air kan. Akhirnya tenggelam. Dan kalau air pasang itu mereka harus nangkring kayak ayam begitu kan sambil makan. Saya menyaksikan sendiri proses di situ, di tahun-tahun itu. Tahun-tahun 90-an. Nah, apakah hal-hal semacam ini, pembangunan yang tidak manusiawi, pembangunan yang tidak memanusiakan manusia, yang membuat kata pembangunan itu sendiri digugat, masih mau diterus-teruskan, mau dilangsungkan. Dan selalu, itu kan yang pernah saya bilang di Ordal itu. Ini kan bagian dari apa yang disebut oleh Yoshihara Kunio sebagai ersatz kapitalisme. The rise of ersatz kapitalisme in East Java. Bukan East Java. Southeast Asia. East Java, Jawa Timur kita. Southeast Asia. Nah, kapitalisme semu, kebangkitan kapitalisme semu di Asia Tenggara. Kapitalisme semu itu apa? Ya kapitalisme yang nyantok gitu, yang menyusu kepada kekuasaan, kepada birokrasi, pemburu rente gitu kan. Yang dia membuat sebuah kebijakan sehingga kebijakan itu hanya menguntungkan pemilik modal itu namanya kapitalisme semu, dan itu yang mau diulang lagi. Bahasanya, bungkusnya saja yang beda. Dulu mungkin bungkusnya apa, sekarang bungkusnya proyek strategis nasional gitu kan. Nah, proyek strategis nasional itu sebetulnya kan strategis. Tapi menjadi konotasinya menjadi negatif karena dia itu melumat sisi-sisi kemanusiaan. Melumat hal-hal yang akhirnya membuat manusia itu tidak dihargai keberadaannya, tidak dihargai kemanusiaannya. Nah, kalau sudah begini kan repot. Nah, ini yang harus dihentikan. Siapa yang harus menghentikan? Ya masing-masing. Kementerian ATR BPN melaksanakan fungsinya dengan menghentikan ini. Kepolisian melaksanakan mandat dari rakyat untuk menjalankan ini. Begitu juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, jalankan semua itu. Artinya negara harus hadir di situ untuk melindungi rakyatnya. Sudah terlalu lama ini, sudah hampir 1 tahun ini. Wilayah itu dipagari dan kemudian berlarut-larut. Nah, kalau terus berlarut-larut, ya nanti lama-lama hilang. Kasus ini hilang, tumbuh kasus baru lagi. Ya, akhirnya Anda jadi negara omon-omon. Iya, itu yang memprihatinkan. Karena begini, penyelesaian berbagai kasus di negara kita ini kan sebenarnya bermula pada
viralnya kasus tersebut gitu loh. Tanpa ada viral, nggak ada justice. Jadi betul itu no viral, no justice. Itu yang memprihatinkan sebenarnya. Ya contoh kasus terakhir ini kan pagar laut. Seandainya tidak ada seorang Said Didu yang begitu ngotot untuk membongkar kasus ini, mungkin dia adem-adem saja. Adem aja. Meskipun gitu, kan? Itu udah berlangsung lama kan? Betul. Dan ini kan awalnya kan diungkapkan selain Said Didu, kita apresiasi juga untuk Ibu Kepala Dinas itu ya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ya. Mereka yang pertama kali mengungkapkan itu. September 23 itu warga setempat Desa Kohot dan sekitarnya itu mengadukan ke KPK. Tapi kan nggak ada. Nggak ada penyelesaiannya sama sekali. Malah diganjar proyek strategis nasional beberapa bulan berikutnya. Nah, apa yang bisa kita bandai dari kecenderungan itu, Mas? Ya, ini kan lagi-lagi kan penegak hukum kita atau aparat negara secara umum lah, yaitu belum menjalankan fungsinya seperti yang diamanatkan oleh rakyat. Makanya kemarin kalau Pak Prabowo itu dalam rapim pimpinan TNI Polri itu kembali menegaskan pangkat jenderal itu adalah pemberian rakyat, bahwa Anda itu digaji oleh rakyat, bahwa itu Anda itu diberi makan oleh rakyat, makanya harus benar-benar melindungi rakyat. Ya mudah-mudahan tidak hanya sekedar instruksi tapi tidak ada maknanya. Dan itu adalah uji nyali seorang Prabowo Subianto sebagai pemimpin tertinggi untuk menertibkan anak buahnya. Kalau dia cuma memberikan instruksi tetapi tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati, terus Pak Prabowo juga diam-diam saja, ya kita juga pantas mempertanyakan kepemimpinan Pak Prabowo. Kan bukan seperti itu seorang presiden. Saya sih yakin Pak Prabowo akan serius, dan mudah-mudahan memang serius. Tapi sekali lagi, ya ini kasus ini betul-betul kembali menjadi ajang pembuktian apakah aparat negara itu memang masih berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada mereka yang punya uang. Inilah, nggak logikanya nggak sulit-sulit kok. Ini kan sebenarnya ada uang di balik semuanya ini kan. Ketika ada upaya-upaya yang sistematis, terstruktur dan masif. untuk menjadikan kawasan pesisir Kabupaten Tangerang sebagai kawasan bisnis, itu tidak bisa kita nafikan. Bahkan tadi Mas Sukor disebut 2011 ya. Mulai 2011. 2011 itu sudah ada keinginan dan itu dikuatkan. Ini kan ada temuan yang disampaikan salah satu LSM. Itu ada perubahan tata ruang yang menjadikan pesisir yang sekarang yang tadinya laut menjadi daratan. Itu disahkan 2022 oleh DPRD Kabupaten Tangerang. Jadi emang sudah permainan tingkat tinggi, dan itu melibatkan semua pihak yang terkait. Diduga ada dari pemerintah kabupaten di situ, ada BPN di situ, ada mulai dari bawah aparat desa sampai kemudian yang untuk mengamankan oknum-oknum aparat keamanan. Ya kalau kemarin kita lihat tuh ada pertanyaan ketika jutaan bambu melewati pos polisi air, kok tidak diapa-apakan? Itu kan pertanyaan publik, ya. Harusnya kalau emang itu ilegal ya dicegah dong. Kecuali kalau emang sengaja ilegal tapi sengaja pura-pura dilegalkan. Jadi kalau kok saya sih berharap, tapi saya tidak terlalu berharap banget kasus ini akan tuntas kalau masih cara kinerja aparat negara kita itu masih seperti sekarang. Masih mereka seolah-olah gesit ketika viral menjadi perhatian publik, tetapi nanti begitu mulai lupa ya mereka juga lupa kan. Banyak contoh kasus ini kan biasanya dimunculkan kasus baru yang viral lagi gitu. Kita kan bertanya-tanya juga, Pak Firly Bahuri itu ditetapkan sebagai tersangka 23 November 2023 sudah setahun lebih, tapi sampai sekarang nggak jelas penyelesaiannya apa. Yang terakhir coba kita lihat Pak Budi Ari, kasus judi online. Waktu itu saya sempat tanya, apakah ini menjadi pemeriksaan terakhir atau akan ditetapkan
statusnya, misalnya dinaikkan statusnya, mulai dari saksi menjadi tersangka misalnya. Jadi kebiasaan buruk yang menurut saya itu masih saja dilakukan oleh aparat negara kita, termasuk para penegak hukum. Ya lama-lama publik lupa, ya akhirnya lupa juga kan. Ya kita nggak tahu tuh kasus judi online yang salah satu prioritas yang harus dituntaskan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sampai sekarang kita juga nggak tahu kok. Apakah cukup mereka yang para pegawai Komdigi itu? Apakah hanya di situ? Apakah tidak menyentuh orang-orang yang lebih kuat, yang punya pemegang kebijakan, meskipun logika publik mengatakan seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Polri, Bareskrim, oleh Kejaksaan Agung, oleh KPK ya hanya sekedar menghibur sementara rakyat lah. Setelah itu mereka ketika rakyat sudah mulai lupa, ada perhatian yang lain, atau mengungkap kasus yang lain, kasus ini lupa, ya dilupakan oleh publik ya. Akhirnya negara kita ya akan menjadi seperti itu, ini. Hilang bersama hembusan angin. Sama seperti kayak novelnya Milan Kundera itu. Ada kutipan dari Milan Kundera itu kan yang mengatakan perjuangan paling berat itu adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Ya. Perjuangan ingatan melawan lupa. Karena apa? Memori kolektif kita kan pendek. Negeri ini kan memori kolektif pendek. Hilang setahun begitu sudah redup. Apalagi kalau ketimpa kasus-kasus yang lain. Nah, kita tentu saja tidak berharap begitu. Apakah sebaiknya Ordal ini dari episode ke episode isinya tagihan terus? Juru tagih melawan lupa. Ini banyak sekali dugaan tindak pidana di dalam kasus ini. Pertama soal pagar laut. Iya, tadi SHM itu kan yang kirimnya palsu, pencatutan nama. Banyak warga yang namanya dicatut. Ya, ini kan sebetulnya sebagai upaya mengkonversi laut menjadi daratan. Kemudian korupsi, tidak hanya dalam kasus penerbitan SHM dan SHGB, dugaan korupsi dalam kasus pemberian status PSN. Ya, semua. Kemudian ada TPPU dan jangan lupakan juga ada pasal yang Polri juga kemungkinan akan menggunakan, itu adalah pihak-pihak yang membuat hoax untuk membuat kegaduhan. Ya kasus itu yang katanya pagar laut swadaya masyarakat swadaya nelayan, itu kan salah satu yang katanya menjadi perhatian dalam penyelidikan Polri ya. Ya mudah-mudahan serius. Yang meminta Pak Prabowo untuk tidak percaya hoax. Abu Janda itu kan terus terang aja kan dia yang melakukan. Kemudian yang ada yang katanya dari ketua jaringan rakyat Pantura itu, yang katanya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, ternyata DO, itu kan sudah melakukan, diduga sangat kuat melakukan pembohongan publik. Kalau itu benar-benar ditindak ya saya atau kita sih saya yakin sangat mendukung. Jadi jangan lagi ada orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti ini demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Kan. Saya itu senang waktu Pak Prabowo pidato di depan perwira TNI Polri itu. Makanya saya tulis itu kode keras itu kan di podium Media Indonesia hari Sabtu. Kode keras yang saya maksud itu begini, kan Pak Prabowo ini sering dalam pidatonya itu ditafsirkan oleh banyak kalangan, banyak analis sebagai memberi kode keras. Terakhir itu kan mengatakan senjata, makan, dan sebagai pangkat, itu semua dari rakyat kan. Kembalikan ke rakyat. Jangan mengkhianati rakyat, kira-kira begitulah. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semua pemberian rakyat. Itu Pak Prabowo yang bilang. Jadi, negara akan gagal biasanya. Negara akan gagal kalau TNI atau tentara dan polisinya gagal. Makanya jangan sampai gagal supaya tidak menjadi negara gagal. Nah, saya menduga Pak Prabowo sudah membaca sebuah buku yang sangat fenomenal dari dua orang peneliti, Daron Acemoglu dan James Robinson. Mereka melakukan penelitian, riset panjang, lalu dituangkan dalam bentuk buku Why Nations Fail judulnya. Mengapa negara gagal? Nah, ada beberapa ciri-ciri negara menuju gagal. Dan salah satu ciri negara gagal itu adalah apabila ada aparat negara, itu
yang nyambi atau begini. Dia memainkan dua fungsi sekaligus lah. Dia sebagai aparat tapi sekaligus juga sebagai pemain. Nah, apabila ada pemburu rente di negara, maka itu ciri-ciri negara gagal. Nah, kode keras Pak Prabowo itu kayaknya ke arah seperti ini. Wahai aparat, wahai tentara, ya, wahai polisi, jangan jadi pemain. Anda ini digaji oleh rakyat ya, melindungi rakyat, memfasilitasi rakyat, melayani rakyat. Nah, saya senang dengan pidato itu dan mudah-mudahan apa yang disebut oleh Daron Acemoglu dan James Robinson sebagai mengapa negara gagal itu tidak termasuk di dalamnya Indonesia. Meskipun saya juga khawatir itu termasuk Indonesia karena ciri-cirinya sama. Salah satu di antara cirinya kan adalah ketika sebuah negara cenderung didominasi oleh ekonomi ekstraktif, bukan oleh ekonomi yang bersifat inklusif. Ekonomi ekstraktif itu mengandalkan sumber daya alam. Sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan sampai kemudian melupakan ekonomi, melupakan rakyat, kemanusiaan, lingkungan gitu. Akhirnya menimbulkan dampak-dampak. Dan yang kedua, dia tidak mengandalkan sumber daya manusia dan teknologi sebagai sebuah kekuatan. Padahal ini kunci. Nah, kalau terus-menerus begini ya bisa jadi negara gagal beneran. Nah, itu kan yang diulas oleh Acemoglu itu, Daron Acemoglu itu. Dia sampai membandingkan mengapa ada wilayah yang secara geografis itu sama, hanya terpisahkan oleh tembok gitu, antara yang satu ikut Meksiko, yang satu ikut Amerika Serikat gitu loh. Hanya terpisahkan oleh tembok, iklimnya sama, tanahnya sama. Ya sama kayak misalnya Kinibalu sama Utama Nunukan ya. Pokoknya wilayah perbatasan lah gitu. Kan itu sama. Tapi kok nasibnya berbeda 180 derajat. Yang di Meksiko itu sengsara gitu kan. Sementara yang di Amerika itu sejahtera gitu loh. Dengan tanah yang sama, udara yang sama, kira-kira begitu. Ya, ternyata memang karena ada proses-proses yang berbeda. Yang di Meksiko masih kental dengan tadi itu pemburu rente, aparat yang kemudian nyambi menjadi pengusaha, menjadi penyedia jasa bagi pelayan bagi pemilik modal, yang kemudian melakukan berbagai pelanggaran. Nah, hal-hal semacam ini saya harap tidak terjadi di dalam pagar laut, tetapi saya bisa kecewa karena kok justru tanda-tandanya mengarah ke situ. Tanda-tanda kong kali kong. Belum. Nah, ini ya, sekali lagi kita disclaimer ya, harus diverifikasi. Tetapi tanda-tanda itu mulai muncul satu persatu. Iya, betul. Ada kepala desa yang selalu berubah-ubah memberikan keterangan dan ketika dimintai wawancara dia tidak bersedia. Malah dijaga oleh Paspamdes, pasukan pengaman desa. Muncul pencatutan nama. Kok ada wilayah yang menurut konvensi internasional itu tidak boleh dimiliki individu atau swasta, lah kok muncul ada SHM, sertifikat HGB juga. Ada HGB. Dan itu bukan 1-2, tapi 263. Itu apa namanya kalau bukan? Jadi tondo-tondonya sudah nyoto ini, sudah negara ikut menjadi pemain. Betul. Nah, dan jadi mestinya Pak Prabowo itu memberikan target kepada aparat penegak hukum. Iya. Mampu nggak kalian menyelesaikan ini dalam kurun waktu misalnya 2 bulan? Kalau tidak, saya akan ganti kalian. Udah, itu kode kerasnya itu seharusnya seperti dan itu. Dan menurut saya kalau mau lebih tegas lagi, Pak Prabowo langsung mau menyampaikan kepada rakyat sendiri secara langsung bahwa dia memberikan perhatian khusus dalam kasus ini. Tidak hanya kasus ini ya, kan tidak hanya di pesisir Kabupaten Tangerang kan, pemagaran itu kan di Bali beberapa ada. tempat juga ada yang di Bekasi kan sudah mendapat perhatian sangat serius dari Gubernur terpilih kan Dedi kan. Ya saya pikir kalau selama ini kan Pak Prabowo cuma menyampaikan instruksi kepada jajarannya itu kan lewat orang lain kan. Akan lebih bagus kalau itu dia sampaikan sendiri. Jadi sebuah pesan yang tidak bisa diabaikan sama sekali oleh jajarannya. Jadi Pak Prabowo nggak kenal istilah ngono ya ngono ning ojo ngono. Itu sebuah istilah yang membingungkan itu. Ngono ya ngono ya ning ojo ngono. Sudah tapi belum. Sama kayak sudah tapi belum. Iya, jangan sampai publik ini
menyimpulkan bahwa Pak Prabowo ini sekadar piawai mengucapkan slogan, tetapi tidak nyata dalam tindakan. Sekali lagi kalau kita lihat fakta di lapangan itu kan sudah sangat mengkhawatirkan kan, antar masyarakat, antar warga yang bertetangga desa sudah mulai ada gesekan, itu kan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dan apalagi sekarang juga banyak sekali mereka yang bermain untuk memperkeruh suasana kan, katanya sudah mulai ada publik-publik yang mendukung korporasi, tapi diberitakan itu dibayar 50.000. Kemudian juga banyak orang-orang yang dianggap oleh publik itu sebagai pengkhianat. Karena ketika, ya saya juga tidak habis pikir juga ya, ketika rakyat betul-betul ditindas seperti itu, tetapi masih ada juga yang membela pihak-pihak yang menindas ya. Kalau itu karena ini ada faktor. Jadi memang kan di Indonesia, saya bicara di Indonesia saja lah, secara umum ada dua kepentingan yang selalu muncul, kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Dan orang akan selalu berbicara kepentingan jangka pendek. Itu mengapa selalu berbicara dalam kepentingan jangka pendek? Karena kita memang saat ini kehidupan di negeri ini masih dihantui oleh persoalan-persoalan yang sifatnya jangka pendek, persoalan-persoalan harian. Kita belum bisa lepas untuk berpikir soal jangka panjang. Jadi ya jangan berpikir bagaimana tiba-tiba Tiongkok atau Cina itu bisa melesat dengan produk-produk otomotifnya, sesuatu yang tidak terduga, bisa membuat kereta cepat. Padahal beberapa tahun lalu masih selalu diremehkan kan, produksi Cina itu produksi orang bilang abal-abal dan seterusnya. Tetapi faktanya sekarang mereka menjadi semakin maju karena ada proses panjang, proses yang mereka awali dari cara berpikir dulu, mindset-nya dulu. Apa itu? Berpikirlah untuk jangka panjang, jangan untuk hari ini. Nah sekarang kita dididik oleh, bahkan ya maaf, ini ada kesalahan-kesalahan dari elit kita di negeri ini yang mendidik rakyat ini atau membuat kita ini semua untuk berpikir yang jangka pendek aja semuanya. Maka politik pun juga berpikirnya jangka pendek. Ente jual aneh beli kan begitu. Wani piro. Itu kan semuanya cermin bahwa itu politik jangka pendek politik semua. Transaksional itu jangka pendek. Termasuk di dalam kehidupan memilih tadi itu. Memilih selamat untuk jangka panjang, ekonomi, lingkungan sehat, tidak kebanjiran, nafkah untuk nanti sampai anak cucu, mendapatkan ikan dengan lebih mudah, dengan ikan yang lebih segar. Itu kepentingan jangka panjang itu. Atau kepentingan hari ini, dikasih uang 50.000 mungkin setiap hari. Terus, nah jadi yang satu yang jangka pendek ini memang memberikan kepastian, tetapi sebetulnya merugikan untuk jangka panjang. Sementara yang jangka panjang ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, harusnya kehadiran seorang pemimpin, kehadiran negara lah, saya katakan sebagai berbagai instrumennya, itu mestinya meyakinkan kepada rakyat bahwa walal akhiratu khairum laka minal ula gitu. Bahwa akhir itu atau kepentingan jangka panjang itu lebih bagus daripada kepentingan saat ini kan kira-kira begitu. Bahwa akhirat itu lebih bagus daripada dunia saat ini itu sebetulnya bisa kita arahkan kepada bahwa kepentingan jangka panjang itu bagaimanapun kalau Anda bisa berpikir mulai hari ini tentang kepentingan jangka panjang, maka Anda akan berinvestasi hari ini untuk jangka panjang. Tetapi kalau Anda berpikir jangka pendek, maka pikiran Anda hanya akan diisi oleh makan, dan Anda tidak akan pernah menjadi orang yang naik kelas. Dan ini yang mestinya harus diberhentikan. Kalau kita ingin, Pak Prabowo cita-citanya kan 8% pertumbuhan. Ingin membuat rakyat kita sejahtera. Kemari Pak Lo Cinawi gitu kan. Dan celakanya itu yang walaupun gue harus dilanjutkan dulu. Ya celakanya itu yang dimanfaatkan betul oleh para pengusaha rakus ya mereka. Karena negara tidak hadir, Mas. Ya. Karena tidak. Sehingga makanya, apa? Tekanan kepada
masyarakat, pada rakyat kecil itu terjadi gitu loh. Misalnya contoh, yang tadinya tidak mau menjual dengan harga per meter 30.000 atau 50.000, terpaksa karena dikondisikan, karena ditekan. Kenapa? Karena negara tidak hadir. Dan makanya banyak juga yang menganggap bahwa apa yang terjadi di desa Kohot dan sekitarnya itu kan sebenarnya tidak ada bedanya dengan penjajahan waktu VOC. Bagaimana rakyat bertindas ketika rakyat ditindas, ada banyak pengkhianat yang berusaha membela para penindas, para penjajah, dan celakanya negara kok ya sampai sekarang tidak sangat aware dalam hal itu. Kalau kita ingat apa yang ditulis oleh Taufik Ismail, ya kita memaklumi bahwa setiap perjuangan itu pasti ada sebuah pengkhianatan, pasti ada banyak penjilat. Tapi dia juga mengingat yang paling beruntung itu adalah yang tegak lurus pada perjuangan, kan seperti itu. Jadi ini sekali lagi apa yang terjadi di pesisir Kabupaten Tangerang itu adalah sebuah bentuk peminggiran atau pemarginalisasian rakyat kan. Dan itu tidak jauh dari pusat kekuasaan, tidak jauh dari istana. Kalau istana masih saja membiarkan hari ini berlarut-larut, ya kita pantas mempertanyakan sebenarnya negara kita itu masih ada atau tidak. Jadi itu iya memang berat. Seperti kata Bung Karno kan, perjuangan kalian akan lebih berat karena menghadapi bencana sendiri kan. Nah, itu kalau tadi sudah parade Bung Karno sudah. Saya Taufik Ismail Taron Aceh Meglu. Masih ada satu lagi. Mungkin bisa jadi penutup ya. Ekonom dunia pernah meraih hadiah Nobel dari tahun 74 dari Swedia, namanya Gunnar Myrdal. Itu mengatakan bahwa dia memperkenalkan istilah namanya soft state, negara lunak, negara lembek. Kalau bahasanya Cak Nur katanya negara lembek. Jadi melalui buku Asian Drama itu Gunnar Myrdal memperkenalkan negara lembek itu apa. Tadi negara gagal ya. Negara lembek itu adalah negara yang lunak, memiliki kekurangan perundang-undangan dan penegakan hukum. Penegakan hukumnya itu sangat kurang. Salah satunya. Negaranya tidak disiplin, penegakan hukumnya lembek, korupsi merajalela, pemburu rente banyak. Jadi sama. Yang satu itu pakai pendekatan teoretis, Gunnar Myrdal itu, sementara yang satunya pakai penelitian. Ketemu ini, dua-duanya ini, lah kok ya tanda-tandanya kok ya mirip. Nah, ya kalau kita tidak mau dicap sebagai negara lembek, sebagai negara lunak, ya lakukan semua tadi itu yang kita sedang berjuang menjadi negara yang kuat, bukan negara lembek ya. Kan Bung Karno yang minta kita menjadi negara kuat. Ya, kita harus hilangkan hal-hal yang membuat lembek itu. Aturan harus tegak, penegakan harus adil, transparan, penuh dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, gitu kan. Jangan melambat-lambatkan sesuatu yang mestinya bisa diselesaikan dengan cepat. Lakukan penyidikan seadil-adilnya, apalagi kalau tanda-tandanya sudah sangat jelas. Siapa yang berada di balik itu, supaya ini tidak terjadi dusta di antara kita semua gitu. Jadi apa iya sih memang ini buktinya masih kurangan gitu loh. Buktinya masih kurang. Itu kan dusta, nanti takutnya ada dusta di antara kita kan gitu. Aturannya jelas ya. Aturannya juga sudah ya, jelas. Mungkin apa yang dikatakan itu kan Bernardus Maria Laverne itu yang Hakim Agung Belanda berapa tahun yang lalu, dia bilang ya beri saya hakim, jaksa, polisi, pengacara yang baik, maka saya akan berantas kejahatan sekalipun tidak ada undang-undang. Nah, sekarang undang-undang ada, bukti-bukti sudah jelas ya. Kita tinggal menunggu aja. Tinggal nunggu hakim. Ya, tinggal menunggu polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, pengacara yang baik. Kalau udah ada kita impor lah. Kalau nggak ada kita impor. Tapi ngomong soal Gunnar Myrdal tadi itu, saya jadi ingat Ole Gunnar Solskjaer. Oh, iya. Pelatih, pemain sepak bola. Mantan striker MU ya. Kalau saya Oke lah, di luar itu kita tunggu lah
polisi yang baik tadi itu. Ya, Karena gini masih yang baik, ya. Terutama polisi yang baik. Ya. Karena masih ada PR yang sampai sekarang ini ditunggu oleh publik. Ya. Tadi Pak Jaka sudah bilang bagaimana kelanjutan kasus Firly Bahuri, bagaimana kelanjutan judi online, termasuk juga statusnya Pak Budi Ari. Gitu. Saya pikir cukup ya. Atau ada guna yang lain? Tadi yang baik-baik tadi itu. Jadi ingat saja Rendra itu akan dipertanyakan oleh Rendra itu. Gimana? Kalau ada yang bilang itu yang penting maksud baik. Itu. Ada pertanyaan dari Rendra. Maksud baik punya siapa? Dalam sajak sebatang lisong gitu. Tapi yang pasti Sogokan Hasanah itu ya. Bukan. Sajak sebatang yang lisong. pasti tadi yang saya garis bawahi itu apa yang dikatakan Rendra. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata gitu. Ya. Bukan omon-omon. Saya pikir cukup ya. Cukup. Oke, baik. Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat.